wabarakatuh. Nama saya Balki Suraya dari kelas 10 Agama 2. Saya di sini akan menyampaikan biografi Ibnu Sina. Peradaban Islam merupakan salah satu peradaban maju yang pernah memberikan kontribusi besar terhadap ilmu pengetahuan. Kita dapat menghitung ada cukup banyak ilmuwan Islam yang sukses dengan penemuannya. Sebut saja Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Battuta, Al-Badami, Al-Khawarizmi, dan juga Ibnu Sina. Bicara mengenai Ibnu Sina, kalian tentu saja sering mendengar namanya dalam literatur pendidikan, bukan? Ia adalah seorang ilmuwan yang legendaris. Namanya tak hanya tercatat sebagai seorang ahli dalam satu bidang ilmu saja, melainkan di banyak bidang sekaligus. Ibnu Sina adalah salah satu ilmuwan terpopuler dan terbesar sepanjang sejarah. Ia adalah seorang astronom, astrofisikawan, kimiawan, sosiologi, ekonom, matematikawan, dan juga seorang fisikawan. Deretan karyanya telah diakui oleh para ilmuwan dan peneliti lain di seluruh dunia. Ibnu Sina juga dikenal dengan nama Avicenna. Avicenna adalah nama populernya di dunia barat. Nama aslinya dalam bahasa Arab adalah Ibnu Sina, sedangkan nama panjangnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Ibnu Sina dilahirkan pada tahun 270 Hijriah atau 980 Masehi di dekat Bukhara, Iran, yang kini wilayahnya lebih dikenal dengan nama Uzbekistan. Orang tua Ibnu Sina merupakan seorang pegawai tinggi yang menjabat di masa pemerintahan dinasti Saman. Dengan latar belakang orang tuanya yang terhormat, ia pun mendapat kesempatan untuk belajar lebih banyak hal. Ibnu Sina tumbuh dan dibesarkan di Bukhara. Di tempat itu pula, ia banyak belajar tentang ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu umum lainnya. Sejak kecil, Ibnu Sina memang merupakan anak yang cerdas dan gemar belajar. Ia menjadi murid Al-Juzjani dalam jangka waktu yang lama. Ia bahkan mampu menghafal seluruh isi Al-Quran dalam usianya 10 tahun. Para pendidik yang mendampingi Ibnu Sina tampaknya mampu membaca kelihayan pemikirannya. Lalu, tutornya Natili meminta Ibnu Sina kecil untuk mempelajari logika matematika. Dengan segera, ia bisa menguasainya dan bahkan mampu mengungguli kemampuan gurunya sendiri. Dengan kemauannya sendiri, Ibnu Sina kemudian belajar tentang Helenistik. Pada usia 16 tahun, ia memutuskan untuk belajar tentang ilmu pengobatan. Bagi Ibnu Sina, ilmu pengobatan merupakan salah satu hal yang dianggapnya mudah. Hal ini dibuktikan ketika Sultan dari Bukhara sakit dengan penyakit yang membingungkan dan tidak dapat diatasi oleh tabib. Ibnu Sina bisa menyembuhkan penyakit Sultan tersebut. Suatu ketika saat menemani Ala al-Daulah, Ibnu Sina menderita kolik. Karena telah menguasai ilmu pengobatan, ia berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ia menggunakan benih seledri sebagai obat dan menyuntikkannya ke tubuhnya. Namun persiapan pengobatan ini tidak dilakukannya sendiri. Ada pelayannya yang menyiapkan bahan-bahan yang ia resapkan sendiri. Sayangnya, entah karena kecerobohan atau tidak sengaja, pelayannya memberikan 5 takaran ramuan aktif dan bukannya seperti yang tulis pada resep, yaitu 2 takaran saja. Hal ini kemudian menyebabkan Ibnu Sina mengalami keracunan. Lebih parahnya lagi, ramuan yang diberikan kepada Ibnu Sina ditambah dengan opium. Hal ini menyebabkan Ibnu Sina menjadi sangat lemah. Dalam kondisinya yang lemah, Ibnu Sina masih berjuang keras. Pada bulan Maret, di saat bulan suci Ramadan tahun 1037 Hijriah, Ibnu Sina meninggal di Hamadan, Iran. Sekian biografi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.